penyanyi profesional itu lagu udah hafal semuanya. Ya namanya juga penyanyi karbitan yang mana yang butuh aja. Penyanyi yang lain udah digital, dia masih analog. Mana saja runyam. Oke lah, kita akan seru-seruan lagi. Sampai ketemu lagi di Sweet Daddy Banja. Nyanyi itu harus hafal kan, Nenek? Harus hafal. Lo masih hafal nggak lagu Bang Jali? Ah, gua hafal. Hafal. Karena lagu itu dari dulu sampai sekarang nyanyi itu mulu. Buat Bang Jali. Tapi Oke kan lah. viral lagu itu. Iya viral, seneng gua. Pantesan Wika kalau Aper gue tonton bentar-bentar. Ayo semua. Oke. Tahu Anda. Nah, ya ini kita mendapatkan kabar baru Ya. aja ada salah satu artis Ya. yang kehilangan salah satu orang yang dia cintainya. Kita undang aja ya. Ya. Ini dia Angelina Sonda. Halo Kak Angel. Satu cita. Kak Enji, kami keluarga besar Sweet Daddy turut berduka cita. Terima kasih, terima kasih. Ya. Nah, Kak Enji ini kemarin baru aja kehilangan salah satu sosok yang sangat disayanginya, dicintainya, yaitu Papa. Iya. Almarhum Lucky Sonda. Almarhum. Berapa hari yang lalu tuh ya, Mbak? Papa saya meninggal tanggal 30. Tanggal 30. Jadi 7-8 hari yang lalu Oke. ya. Nah, kita lihat tayangan berikut ini ya. Ini dia. Baik, Kak Enji, kalau boleh tahu almarhum sebelumnya sempat sakit? Jadi ayah saya tuh hari Jumat udah ngeluh sakit. Oke. Jadi kayaknya aku kena sleeping paralysis. Apa tuh, Kak Enji? Sleeping paralysis tuh kayak tidak bisa menggerakkan bagian Oke. tubuhnya. Susah untuk bangun. Nah, ya udah deh kalau gitu kita ke dokter aja. Memang kan ayah saya ada riwayat hipertensi, Oke. kolesterol dan gula. Tapi kita rutin check up. Ya. Kalau misalkan ada saya tuh, saya bawel kan, maksudnya makan nasi merah gitu kan, terus aku takar-takar lah kalori-kalorinya. Nah tapi kalau karena saya harus kerja, jadi emang saya banyak ya tidak mengontrol lah gitu. Dan ayah saya kayaknya suka cheating, jadi ntar dia ke restoran gitu, terus makan lagi, ntar tesnya gulanya tinggi gitu. Nah jadi dia ngeluh gitu, bawa ke rumah sakit, tapi pada waktu itu nggak dirawat inapkan. Ayah saya pulang dengan catatan dari dokter full pengawasan. Nah besoknya ayah saya masih ngeluh lagi gitu. Nah itu berarti hari Sabtu. Jadi kayaknya kok Denny nggak bisa jalan bener ya. Oke. Tapi Dedi harus ke rumah sakit. Tapi karena saya pikir keadaannya membaik, bujukin nggak usah lah Dad, nggak usah, kita udah aja ada rezeki nih, kita nginep aja di hotel, kita belanja yuk gitu. Enggak, terus dia mengemas kopernya sendiri. Wow. Jadi ayah saya nggak apa-apa, tiba-tiba ke kamar tuh ada koper tuh dikemas sendiri baju-bajunya. Terus aku bilang, Dedi ngapain sih? Udah sih nggak usah, yuk kalau gitu kita check in hotel aja deh gitu, udah lama kan nggak nginep di hotel gitu. Nah, terus berlalu lagi sampai besoknya dia bilang, enggak Ji, aku tuh udah panggil ambulans gitu. Nah kebetulan tuh saudara aku datang dari Manado, aku panggil lah saudaraku, aku bilang Kak Oyi tolong dong datang gitu lah, soalnya kan kalau saat hari Minggu itu Ikna, sopir saya kan libur ke gereja. Setibanya si Oyi ini dari Jakarta, dari Manado, mesti ngobrol tuh kita di meja makan. Sempet ngobrol. Ya mungkin kan ayah saya tuh dia ada feel free gitu kalau ngobrol sama si Oyi ini, karena kan laki-laki ya, karena kan ayah saya semenjak kehilangan kakak saya agak sedikit tertutup ke saya juga. Nah jadi mungkin ayah saya tuh hanya nggak mau lihat saya sedih gitu. Jadi kalaupun ada sakit atau misalkan dia ngerasa nggak enak badan, pasti dia nggak akan utarakan. Iya, dia nggak mau kelihatan sakit. Dia nggak mau Ya? kelihatan sakit. Tapi pas Oyi datang di meja makan tuh, kita kan aku habis masak, makan, dia sempat bilang tuh, aduh Oyi kayaknya aku tuh kemarin ngerasa lumpuh deh. Gitu.
Terus aku bilang, Dedi nggak bilang-bilang gitu kan. Tapi nggak apa-apa, sekarang kayaknya udah oke gitu. Nah terus ya udah kan Dad udah ngerasa enak kan, nggak usah ke rumah sakit ya gitu. Oh enggak Nji, saya tetap mau ke rumah sakit. Udah akhirnya aku sama Oyi, sama Mami, sama Dedi itu kita nganter ke jemput Keanu dulu. Nah sebelum jemput Keanu, karena Keanu lagi sleep over di rumah temennya. Di jalan pun aku kan ada tidur gitu ya di mobil tuh. Aku denger tuh Oi sama Dedi tuh ngobrol tuh ya biasa-biasa aja gitu, nggak ada rasa sakitnya kan. Nah terus akhirnya aku ajak Dedi, ya udah makan siang yuk Dad gitu. Sebelum ke rumah sakit? Belum, iya sebelum ke rumah sakit. Dan itu pun ini nggak ngerasa gitu loh kalau it was my last day gitu kan. Dan mulai dropnya itu saat? Enggak, sebenarnya sampai ke rumah sakit pun itu masih fine-fine aja gitu ya. Artinya ayah saya tuh darahnya tinggi, denyut nadinya juga emang tinggi lah ya. Dan ya itu berlangsungnya cepat sekali, sama seperti Mas Aji menghadapi sakratul mautnya. Nah apakah ada firasat sebelumnya Kak Enji? Kalau firasat sih, kita pada saat itu kan kita nggak pernah merasa ya, misalkan ayah saya secepat itu. Ji ini ya semua surat-surat yang kamu perlukan gitu. Jadi tuh punya rumah di sini. Wow. Dan ada surat wasiatnya gitu. Nah, jadi aku tuh ngerasa berat gitu. Pada waktu itu aku nggak merasa bahwa itu adalah, nggak berpikir macam-macam ya. Nggak, karena surat wasiat itu ada 2. Nah jadi ini dari simpen, ini kamu pelajari gitu kan. Karena aku memang nggak pernah tahu apa yang ayah dan ibu saya punya di Manado kan ya. Pada waktu itu ini ya surat-suratnya lengkap. Coba kamu pelajari, ini yang ada di sini, ini ada di sini, di sini. Wow. Nah, udah disiapin sebegitunya. Sampai surat wasiat ya. Jadi bunyinya tuh surat wasiat yang memang di notarisirkan. Oke. Gitu. Kalau kita bicara tentang keinginan terakhir, apa sih yang dia mendiang inginkan di akhir-akhir? Sebenarnya tuh aku yakin bahwa ayahku pasti di hati kecilnya dia ingin agar supaya Angelina Sondak beragama Nasrani. Gitu. Aku tuh pernah bukan berantem sih, lebih ke berdebat gitu kan. Terus aku bilang, Dad, apapun yang Daddy minta ke saya akan penuhi. Kecuali satu. Tolong jangan minta saya pindah ke agama Kristen lagi. Dan aku tahu itu menyakitkan. Aku tahu itu sangat menyakitkan hati ayah saya, karena hanya itu keinginan ayah saya, hanya itu aku tahu. Dan aku janji aku akan merawat Dedi sebisa mungkin. Saya akan kerja kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Saya akan tidak menyakiti hati Dedi lagi gitu kan. Asal Dedi tolong terima Eji apa adanya gitu. Jadi itu aja sih ya, maksudnya aku tuh ngerasanya kadang-kadang suka sedih gitu ya. Tapi dan dari situ semua apapun yang ayah saya minta saya pasti kasih. Pengen bikin 50 ulang tahun perkawinan 50 tahun gitu kan. Itu udah terlaksana? Udah terlaksana, alhamdulillah. Terus minta ulang tahunnya dirayakan di kampung halamannya. Ulang tahun ke-78, alhamdulillah gitu. Minta mobil baru, alhamdulillah. Emang ayah saya cuma bilang gini sih, kalau lihat saya lagi kerja capek gitu ya, malam-malam masak, ada orderan apapun itu, nah atau enggak saya pulang syuting malam, pasti misalkan gini, kayak aku kan pernah di Sweet Daddy juga pulangnya malam gitu ya, terus itu pasti kan yang nungguin ayah saya. Sampai nunggu. Nunggu. Pulang. Jadi sampai nunggu Kak Enji pulang? Iya, jadi maksudnya terus dia kadang-kadang suka nyeloteh, emang kamu mau sendirian terus gitu. Berarti ada pertanyaan atau harapan almarhum juga untuk Kak Enji berkeluarga kembali? Mungkin karena ayah saya kan ngelihat
Enji itu seorang diri gitu ya, ngerawat orang tua, apalagi dengan keadaan ibu saya yang terkena demensia tingkat sedang gitu kan, sehingga ayah saya juga pasti nggak punya temen ngobrol ya gitu, karena dengan keadaan mama saya pasti dia harus ngurusin mama saya, terus aku sendiri juga harus ngurusin ayah saya, ibu saya, dan juga Keanu gitu. Mungkin dia ngerasa ya udah, tapi aku tuh nggak pernah mau nunjukin bahwa aku capek gitu. Walaupun ayah saya tahu. Kak Enji, kita tahu ayah sudah di surga ya saat ini. Ayah juga pasti melihat kehidupan Kak Enji saat ini. Ada kalimat yang ingin disampaikan seandainya masih doa atau apa untuk ayah saat ini? My dad is my first love. Iya. Karena ketika saya lahir, pasti yang mencurahkan cintanya pertama-tama dari awal itu adalah orang tua, ayah saya. Dan aku tahu ayah saya sangat mencintai saya. Dan aku tahu ayah saya sangat kecewa karena mungkin saya tidak bisa menjadi seperti apa yang dia mau. Tapi aku akan berusaha untuk menjadi anak terbaik buat dia. Dan I miss you, Dad. I miss you, Baik, Dad. ini ada salah satu permintaan dari almarhum untuk KNJ. Kita lihat. Jadi senang waktu udah mulai dekat lagi ya. Iya, jadi emang karena pasti kan ayah saya shock ya ketika saya mengatakan bahwa saya akan bebas dan menggunakan hijab gitu. Nah, Keanu juga pasti tahu bahwa kita sering ya berdebat lah masalah keyakinan gitu. Aku tahu ayah aku tuh malu gitu ketika mungkin aku orang Manado gitu. Ayah saya tuh anak pendeta, pernah menjadi ya wakil ketua sinode gitu-gitu. Artinya reputasi beliau untuk acara-acara keagamaan itu kan di Manado lumayan dihormati. Dan ketika anaknya harus merubah keyakinannya kan itu akhirnya pasti dia ada kecewa. Dan akhirnya kita salaman, kita damai. Kata ayah saya, udah, saya mencintai kamu karena dalam ajaran Nasrani diajarkan mengenai kasih. Saya akan mencoba untuk menerima kamu sebagai anak saya tanpa melihat lagi perbedaan bahwa kamu itu mungkin kata orang lain ya namanya beda agama ya begitu. Nah saya kesininya tuh udah mulai bahkan ngingetin saya sholat, bahkan mulai bisa menerima kalau saya pakai hijab. Walaupun kadang-kadang kalau misalkan aku pakai baju di rumah tuh yang baju-baju aku jadi putri Indonesia, pasti dia ngomong sebenarnya dia suka loh kalau kamu begini gitu. Dan aku tuh kadang-kadang suka sedih ya gitu. Oke, Kenji, kalau berbicara tentang apa yang belum terlaksana, ada nggak penyesalan Kenji yang berhubungan dengan mendiang Dedi? Aku sebenarnya pengen merayakan ulang tahun aku bersama ayah. Karena tahun lalu aku merayakan ulang tahun aku masih di dalam. Dan itu mungkin yang tidak terwujud, gitu kan. Sebelumnya udah sempat ada bahasan tentang itu? Di hari terakhir di dalam mobil ayah saya cuma tanya, Ji kamu mau merayakan ulang tahun kamu di mana? Karena aku agak ngantuk-ngantuk waktu itu kan. Aku juga cuma menjawabnya, tapi kayaknya kalau di Manado nggak mungkin deh, Dad, gitu. And then ayah saya udah nggak. Biasanya kan ayah saya responsif banget, ntar dikejar kenapa gini mumpung Natalan apa segala macem gitu. Dan that was the last question gitu yang dia tanya. Dan sebenarnya satu keinginan aku tuh aku pengen banget tiup lilin ulang tahun ada Dedi. Kan 10 tahun kan aku nggak pernah merayakan ulang tahun aku bersama ayahku. Tuh. Pasti ayahku cuma kirim greetings card gitu kan. Angie, I love you, happy birthday. Nah, KNJ ini kita punya ungkapan hati seseorang untuk KNJ. Kita lihat aja. Kehilangan yang luar biasa karena Keanu juga sempat tinggal bersama mendiang kakeknya ya. Jadi sebenarnya Keanu aku rasa pasti dia terpukul. Tuh. Karena dia tahu bahwa
Aku kehilangan semua laki-laki yang aku cintai. Aku mencintai Mas Aji. Maksudnya diambil oleh Allah gitu. Kakak aku laki-laki juga diambil gitu kan. Terus aku punya satu laki-laki yang sangat membuat aku bisa kuat gitu kan. Ayah saya gitu kan. Aku hanya punya waktu 7-8 bulan bersama Dedi gitu kan. Dan aku harus menerima bahwa ayah aku tuh juga akhirnya berpulang gitu. Dan aku bilang sama Kianu, dia hanya punya Kianu. Terus Kianu jadi anak yang soleh. Amin. Ingat semua apa yang Opa selalu katakan gitu kan. Karena kan selama ini dia ngambil raportnya Opa, yang nganterin ke sekolah Opa gitu kan. Dan aku juga masih belum begitu napak. Ada menjaga 10 tahun dan ini baru 8 bulan aku jalani hidup di luar gitu kan. Dan Kianu tuh cuma selalu bilang, udah Mami harus sehat yang pertama. Mami harus kuat gitu kan. Dan aku tahu gitu, dan aku ngerasa akhir-akhir itu Kianu tuh seneng banget gitu loh buat nyenengin aku gitu. Jadi misalkan dia datang dengan nilai yang bagus, dia berusaha tuh buat kayak tadi sebab aku datang ke sini tuh dia berusaha untuk menunjukkan kemampuan dia untuk public speaking, orasi dan sebagainya gitu kan. Kianu, you are so sweet gitu. And I really love my son also. Itu yang buat aku kuat. Oke, Kak Enji, untuk semua rasa kehilangan ini, seandainya ada satu kalimat yang bisa Kak Enji ucapkan untuk mendiang, Kak Enji mau bilang apa? Buat Dedi, Iya. you train me to be a strong girl. Jadi selalu mengajarkan bahwa aku harus bisa stand up tall, face everything by myself. Walaupun sejujurnya aku nggak pernah bisa deh. Karena kekuatan aku tuh ada di ayahku. Bertahun-tahun Dedi tuh cuma ngirimin aku buku dengan selalu, "Dear my lovely daughter Angie, I know you are strong. Be strong. You can face this." Ratusan buku yang ayah saya kirim dalam penjara tuh hanya itu aja. Setiap kali aku dapat greeting cards, kue tart atau apapun, cuma itu, "Dear Angie," gitu. "Keep up. You have to be strong. The day will come. The day will come." Gitu. Dan aku tahu tuh sebenarnya karena ayahku yang buat aku kuat juga. Baik, Kak Enji terima kasih sudah berbagi rasa sama kita. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Tetap bareng kita di Sweet Daddy.